Halo Sobat Easy Stock, ketemu saya lagi. Kita mau bahas perusahaan-perusahaan LQ45 yang sudah keluar laporan keuangan semester 1 2022. Kali ini kita bahas United Tractor nomor 43 ya. Ini kita lihat kabar dari emiten. United Tractor membukukan laba bersih 10 triliun, 4 pada semester pertama 2022. Naiknya luar biasa 129%. Oke. Nah, ini tentunya menarik, banyak banyak pengamat yang merekomendasi saham ini. Kita lihat harganya. Memang naik terus ya, UNTR lagi naik terus nih. Nah, hari ini memang indeks lagi naik. Sekarang sudah mencapai posisi 30.500. 30.500 ini 33.000, malah sempat open hanya 30.750. Oke, kita mau bahas analisa fundamental murni dengan menggunakan bukunya Benjamin Graham, Security Analysis, dan Intelligent Investor. Dua buku pegangannya Warren Buffett. Nah, itu sekarang itu sudah Anda bisa peroleh formulasi daripada menghitung nilai wajarnya atau intrinsic value melalui Google Play Store. Nama aplikasinya Easy Stock. Anda ketik aja nih EasyStock. Bisa Anda pelajari tutorialnya dan kita akan membongkar laporan keuangan. Oke, kita lihat laporan keuangan. Nah, ini udah United Tractor 31 Juni, ya kan? Oke. Pertama yang harus kita lihat adalah current asset. Tetapi di current asset kita harus waspada untuk mencari netnya atau bersihnya. Berarti ada komponen-komponen lain yang kita harus keluarkan. Di sini kita lihat yang pertama adalah uang muka dan dibayar di muka. Pajak dibayar di muka, PPN dan pajak lainnya. PPH itu pajak penghasilan badan dan pajak lainnya. Kenapa? Itu hanya catatan akuntansi. Kemudian proyek dalam pelaksanaan. Proyek pelaksanaan itu belum serah terima. Pihak ketiga, pihak berelasi. Sekian-sekian. Oke, kita lihat lagi. Kalau utang jangka pendek, jangka panjang jelas. Dan kemudian kalau ekuitas kita nggak ini. Karena ekuitas itu kenapa kita nggak perhitungkan? Ekuitas itu kan pertambahannya berasal dari laba tahun kemarin. Nah itu tidak perlu kita ini, atau paling tidak gini, itu kan kalau laba per kuartal, laba per semesteran itu kan dimasukkan dalam ekuitas. Oke. Kita lihat di profit and loss, pendapatan bersih, terus pendapat laba kotor, laba periode berjalan. Yang kita perhatikan hanya ini. Laba periode berjalan setelah pajak penghasilan. Di sini angkanya 11 triliun, 4. Nah, tapi di sini kita harus perhatikan juga. Kalau kita menghitung ini kan hanya core business-nya. Yang ada di emiten United Tractor, yang ada di perusahaan United Tractor, bukan yang di luar. Meskipun itu anak perusahaannya, tapi kalau dia sudah bergerak sebagai entitas yang berbeda, itu kita tidak masukkan. Bagian laba bersih atas asosiasi dan joint venture, itu kita tidak masukkan. Kita konservatif hitungnya. Oke.
Kemudian kita lihat ada dividen nggak di sini? Ternyata ada nih dividen. Nah, ini dividen tuh sebesar 3,375 triliun. Oke, kita mau lihat sekarang ada nggak NPL-nya? Non-performing loan. Nah, ini tulis setelah lewat jatuh tempo sekitar 1,4 triliun ya. Tapi kita lihat di sini ada keterangan apa? Grup berkeyakinan bahwa nilai provisi atas penurunan nilai utang dan usaha dan lain-lainnya telah memadai untuk menutup kerugian. Berarti kita tidak perlu hilangkan itu, tidak perlu keluarkan karena sudah tertutup gitu. Oke, terus kita cari sekarang belanja modal dan depresiasi. Nah, belanja modal ini kita pakai totalnya semua dan kita depresiasi pakai ini. Nah, ini bisa aja aset dalam penyelesaian ini dikurangkan di sini bisa. Ya, artinya kita mulai tidak terlalu konservatif. Kalau kita melihat ini sebagai growth stock, Anda bisa kurangin aja nanti dalam perhitungan gitu. Oke. Sekarang kita lihat breakdown daripada profit and loss. Nah, ini lebih besar nih biaya penyusutannya karena ada amortisasi yang pakai yang ini 4046. Oke. Nah, ini juga ada nih penambahan nilai ini harus kita kurangkan. Kita tambahkan malah kan biaya. Nah, ini keuntungan atas penjualan aset ini harus kita kurangkan keuntungan atas nilai tukar netonya ya tuh. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini kalau kita masukkan ke rumusnya Benjamin Graham, itu hasilnya akan seperti ini. Nah, ini sebetulnya Anda tidak perlu susah-susah. Ini kalau Anda ini karena nggak bisa ditampilkan ya di sini, hanya bisa ditampilkan di mobile phone ya aplikasinya, tapi akan berbentuk seperti ini. Jadi ini adalah parameter-parameter yang kita pakai. Revenue growth-nya kita pakai 5,34. Kenapa kita cukup optimis bahwa United Tractor ini banyak bergerak di bidang pertambangan batu bara ya. Dia supply alat berat dan dia juga punya konsesi sebetulnya dia. Oke, di sini ada nilai advantage. Ini semua ingat ini kan semester 1 kan belum 12 bulan. Artinya ini semua yang terkait kepada sisi earning side atau yang terkait pada cash flow, free cash flow itu harus di 12 bulan kan. Oke, kecuali di balance sheet nggak perlu. Oke. Dari komponen-komponen ini akan ketemu angkanya sekian. 28.000 sama 29.000. Jadi angkanya tadi masih 30.000. Ini udah mencapai ke nilai intrinsiknya ini. Ini kalau Anda mau cari yang murah, ini sahamnya udah nggak murah ini. Ini saham udah mencapai nilai intrinsik. Coba kalau Anda tadi mau kurangin, nah tapi mau kurangin yang ini ya, yang kita lihat di. Nah ini bisa aja ini. Tapi saya pikir upside-nya nggak terlalu banyak ya kalau kita kurangin. Bisa seperti itu. Nah itu di sini, sorry. Di sini kita lihat lagi rasio keuangan. Return on equity-nya ini kan baru satu semester kali 2. 1,8 kali 2 kan cuma 4%. Kecil. Debt equity bagus, profit margin sudah karena komponen pembagi
dan pengalinya sudah dikali 2 juga atau sudah di 12 bulan kan. Profit marginnya tipis, cuma 2,4. Jadi dari rasio keuangan ini, apalagi sudah mencapai nilai intrinsiknya, tidak menarik untuk dibeli. Return on assetnya juga sekian, dividen yieldnya ya ada. Ini working capitalnya nggak pakai persen tapi 1,8, price earningnya 79. Oke, para sahabat Easy Stock, ini keputusan di tangan Anda. Anda bisa menggunakan Easy Stock dan kita berjumpa lagi